Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Hilal Hayiwaldani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tugas koneksi antar materi modul 1.1 sebagai berikut. Sesuai yang telah kita pelajari pada modul 1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada poin penting yang saya pelajari. Di antaranya menuntun atau among, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pendidik itu ibarat petani, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Kemudian posisikan pada kodrat anak. Kodrat anak itu merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian dalam belajar. Bermain dalam konteks lebih luas adalah berkarya. Kemudian seorang pendidik juga perlu menghamba pada anak. Pendidik yang berpihak atau berpusat pada anak. Kemudian kolaborasi trisentra pendidikan, adanya kerjasama di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian kodrat anak, adanya keselarasan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan saja. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, hanya mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, akan tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa sangat rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan kurang bersemangat, dan saat saya bertanya, mereka hanya diam saja. Kemudian suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak memahami materi adalah fokus utama saya. Ini adalah gambaran kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan saya saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, di antaranya merubah pemikiran. Yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih
sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru hanya menuntun mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan lebih aktif karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai among, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah pada diri saya, yaitu perilaku saya. Di antaranya, yang pertama, seorang guru harus bisa mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian, seorang guru harus lebih cermat melihat bakat anak dan menuntun sesuai kodratnya. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas diantaranya: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep Merdeka Belajar setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem among, pendidikan yang menuntun bukan menurut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.